Setelah kurang lebih 9 bulan lamanya menganggur, Isco pada akhirnya kembali merumput usai merapat ke Real Betis. Ya, meski awalnya ia diragukan karena kondisi fisiknya yang pasti drop, namun pada akhirnya Isco membuktikan kalau ia belum habis. Malah yang ada pemain 31 tahun tampil luar biasa di 2 laga awal La Liga musim ini. Bahkan spesial lagi, dalam kemenangan 2-1 atas Villarreal dan imbang 0-0 melawan Atletico Madrid, Isco mampu menyabet penghargaan Man of the Match, sesuatu yang membuktikan kalau bagaimanapun mental Madrid soal pantang menyerah sudah melekat betul pada pemilik 5 trofi UCL tersebut. Francisco Roman Alarcon Suarez, atau yang akrab disapa Isco, akhirnya kembali lagi merasakan indahnya bermain sepak bola usai dirinya menganggur 9 bulan. Ya, sebagaimana kita tahu, sejak memutuskan pergi dari Real Madrid di akhir musim 2021-2022 lalu, Isco sempat berlabuh ke Sevilla. Namun baru setengah musim di sana, Isco memutuskan untuk memutuskan kontraknya. Nah, sebenarnya pemain 31 tahun itu tinggal selangkah lagi gabung ke klub Bundesliga, Union Berlin. Akan tetapi semuanya batal, bahkan ketika Fabrizio Romano sudah bersabda, "Here we go." Ya, alasan Isco batal ke Union Berlin ketika itu dinilai sangat janggal. Dilansir dari Marca, Isco sendiri sebenarnya telah menjalani tes medis di Berlin. Di sana, ia hanya tinggal menandatangani kontrak hingga 2024 untuk kemudian diresmikan secara publik. Namun jelang penutupan bursa transfer Januari 2020, kondisinya berubah 180 derajat. Oliver Rohnert selaku Direktur Olahraga Union Berlin ketika itu tidak menjelaskan penyebab utamanya. Namun ia hanya menyinggung adanya ketidaksepakatan mengenai kedua belah pihak. "Kami ingin melihat Isco bergabung dengan kami, namun kami juga punya batas. Berlawanan dengan kesepakatan sebelumnya, batas itu terlewati hari ini. Transfer ini tak akan terjadi," ujar Oliver Rohnert dilansir dari situs resmi klub. Sementara itu, dilansir dari Bild, pihak Isco sendiri menyebut kegagalan transfer ini merupakan keputusan sepihak dari Union Berlin. Alhasil, Isco pun mesti menerima kenyataan kalau ia harus menganggur di sisa musim 2022-2023. Karena ketika itu, proses negosiasinya bersama Union Berlin terjadi di masa akhir bursa transfer musim dingin. Meski begitu, Isco sendiri tak putus asa dan tetap berusaha berlatih mandiri bersama pelatih pribadinya untuk tetap menjaga kondisi kebugarannya. Karena bagaimanapun, di usia 31 tahun, sang gelandang masih bisa bermain di level tertinggi. Nah, di saat musim 2022-2023 berakhir dan bursa transfer dibuka, Isco pada akhirnya bergabung bersama Real Betis dengan kontrak 1 tahun plus opsi perpanjangan. Di Real Betis, Isco sendiri ditangani oleh Manuel Pellegrini. Ya, Pellegrini sendiri adalah pelatih yang menempa bakat Isco saat masih berseragam Malaga. Dan ia pun tahu kalau Isco ini masih sangat oke, meski fisiknya harus dikejar lagi. Dan emang dasarnya Isco ini punya mental tangguh. Ia pun tak butuh waktu lama untuk mengunci posisi starter di Real Betis. Itu terbukti dalam 2 laga awal di La Liga saat bersua Villarreal dan Atletico Madrid. Isco tampil sejak menit pertama dan mampu tampil luar biasa. Ya, saat melawan Villarreal, itu adalah debut perdananya setelah 9 bulan tanpa sepak bola. Akan tetapi, Isco tetaplah Isco. Ia bermain luar biasa di laga yang berkesudahan 2-1 atas kemenangan Los Verdi Blancos. Tercatat sepanjang 70 menit ia bermain, Isco mampu mencetak 3 umpan kunci, 2 crossing sukses, 2 long ball sukses, serta menyabet gelar MVP di akhir laga.
8-я минута. Сейчас прессингует Бетис и забирает мяч. Иско. За грудки друг друга хватали с Мончи, экс-спортивным директором Севильи. Но это разве повод стоять? Они прихват Айоса Переса. Иско. Можно вернуть Айосе. Хотя здесь Байну относят к группе атаки. И два чистых форварда. Иско технично. Убежит. Еще как. Яу второй пропустил. Ну а это, что называется, мастерпис. Иско. Он уже перед штрафной. Дальше. Nah, usai menjalani laga perdana yang oke, kali ini Real Betis dihadapkan pada lawan yang lebih tangguh, yakni Atletico Madrid. Tapi lagi-lagi, Isco mampu bermain oke, kendati skor akhir 0-0. Namun secara keseluruhan, Isco benar-benar menjadi roh permainan Real Betis dan kembali jadi MVP. Bahkan di babak pertama, akurasi passingnya mencapai 100%, di mana dari 50 kali passing, semuanya berhasil tepat sasaran. Kemudian, jika ditotal semuanya di babak pertama dan kedua, Isco mampu mencatat nilai akurasi passing 98%. Tak hanya itu, ex pemain Malaga tersebut juga berhasil membuat 2 umpan kunci, 2 crossing sukses, 7 long ball sukses dari 7 kali percobaan, dan meng-create 1 big change. Ya, kalau aja striker Betis kelas dunia, maka Isco mungkin sudah menjadi top assist di sana. Вообще, вспоминая историю Кирана Трипьера, довольно надолго запретили играть, хотя к испанскому чемпионату еще ведь у Бетиса проблемы, которые могут быть на Пелегрини высказывался. И в прошлом сезоне, когда мадридский Малагу Бетис интересует. Хуанги, кстати, еще уехал в Саудовскую Аравию. Вроде как врачи дали добро на его участие. Дальше борьба на границе штрафной, удар через себя. Ну, Де Пауля. Вот питьевая пауза. Ну и давайте Марселя Доминго. Ну и что-то в районе 10 минут. Ман. Ой, ошибается Льоренте и Иско. Ну, Гвидо вот уже все в порядке, сборная. Ну, препятствует Абнер. Di sisi lain, melihat bagaimana Isco bermain luar biasa, membuat Manuel Pellegrini tak kuasa menahan rasa bahagianya. Dan pelatih asal Chile itu yakin kalau pelan-pelan Isco ini akan kembali jadi pemain yang luar biasa, seperti sedia kala. Saya mengenalnya sejak saya memberinya debut di La Liga bersama Malaga. Sejak saya berbicara dengannya, saya yakin kami akan menemukan Isco di masa lalu dan pemain yang kami butuhkan untuk menciptakan peluang. Sementara itu, Isco sendiri merasa tak menyangka kalau ia bisa tampil lebih dari apa yang diharapkan. Pasalnya, ia sendiri mengaku harus sempat mendapat bantuan psikolog untuk membangun kembali mentalnya yang sempat drop. Kondisi saya jauh lebih bagus dibanding perkiraan. Saya sudah cukup lama tidak berkompetisi dan cukup kaget dengan kondisi saat ini. Saya sebenarnya merasa sanggup tampil 90 menit, tapi pelatih punya pilihan lain. Saya sangat senang. Saya berharap musim ini bisa berjalan dengan sukses dan dinikmati semua orang. Saya sempat mengalami masa-masa sulit. Saya kemudian memutuskan untuk beristirahat sejenak karena merasa butuh waktu tenang. Saya harus melakukan sedikit perbaikan mental. Saya mendapat bantuan dari keluarga serta psikolog. Kesehatan mental adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Setelah beristirahat sejenak, saya kini merasa bahagia dan siap kembali berkompetisi. Ucap Isco dilansir dari Marca. Lebih lanjut, usai melakoni 2 laga yang begitu memukau, pada akhirnya membuatnya mendapat banyak pujian, terutama dari warganet yang merasa kalau Isco memang layak mendapatkan kesempatan ini. Dan melihat bagaimana magis seorang Isco yang belum hilang, semua percaya jika Isco bisa kok mencapai level permainan yang biasanya ia tunjukkan. Nah, kini pada akhirnya apa yang harus dilakukan Isco adalah bekerja keras dari hari ke hari. Tak hanya untuk dirinya sendiri, melainkan untuk orang-orang yang sudah percaya dan mendukungnya selalu. So, buat Isco, tetap semangat dan sukses selalu. Enjoy!